Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, kita lanjutkan mempelajari dan membaca sirah nabawiyah dari kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, yang disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Di sini muallif rahimahullah mengatakan, wa bai'atur ridwani awal wa bana fiha bi raihanata hadza buyyina. Terjadi bai'atur ridwan, dan pada tahun ini, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW mulai membina rumah tangga dengan Raihanah binti Zaid. Dalam bait ini, muallif rahimahullah menyebutkan kepada kita peristiwa yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyinggung dan membahas tentang Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian damai yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau SAW dihalangi untuk pergi umrah ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah. Dan ketika itu Nabi SAW keluar dari Madinah menuju ke Mekah untuk umrah bersama lebih dari 1.000 para sahabat. Dan orang-orang kufar Quraisy menghalangi, tidak mengizinkan Nabi SAW untuk datang ke Mekah untuk umrah. Nah, terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai antara kufar Quraisy dengan Nabi SAW, di mana salah satu isi perjanjian itu adalah Nabi SAW dan para sahabat tidak diizinkan, tidak akan pergi ke Mekah untuk umrah tahun ini dan bisa melakukan umrah di tahun berikutnya. Dan terlihat perjanjian ini sebenarnya merupakan sebuah kemenangan bagi kaum muslimin, walaupun zahirnya terlihat di situ ada kekalahan, akan tetapi sebenarnya itu adalah al-fath atau kemenangan bagi kaum muslimin. Dan di sini disebutkan wa bai'atur ridwan, terjadi bai'atur ridwan, yaitu sebelum terjadinya perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan kufar Quraisy, terjadi apa yang disebut dengan bai'atur ridwan. Ceritanya adalah ketika Nabi SAW dihalangi untuk masuk ke kota Mekah untuk umrah, Nabi SAW mengirim salah seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan, mengirim beliau ke Mekah untuk bernegosiasi. Siapa tahu setelah negosiasi Nabi SAW dan para sahabat bisa masuk ke Mekah untuk umrah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bernegosiasi di Mekah, tersebar berita Utsman bin Affan tidak berhasil bernegosiasi dengan kufar Quraisy. Bahkan tersiar berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kufar di Mekah. Lantas Nabi SAW mendengar isu dan kabar itu. Beliau SAW langsung dan bergegas untuk meminta baiat kepada para sahabat semuanya untuk setia dan
membalas dan pergi ke Mekah untuk membalas apa yang dilakukan oleh kuffar Quraisy, yaitu berupa membunuh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Namun ternyata Utsman bin Affan tidak terbunuh dan kembali dengan selamat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tatkala tersebar berita terbunuhnya Utsman ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk berbaiat. Baiat inilah yang disebut dengan Baiatur Ridwan. Tentang Baiatur Ridwan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fath. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada kaum mukminin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon itu. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka para sahabat itu. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan di dalam hati-hati para sahabat ketika itu. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mereka imbalan, memberi mereka ganjaran berupa penaklukan Mekah yang akan terlaksana dalam waktu yang dekat. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa ternyata Utsman bin Affan tidak terbunuh dan kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi selamat. Dan Utsman mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setelah melakukan dialog dan negosiasi dengan kufar Quraisy di Mekah, Utsman mengatakan bahwa orang-orang kufar Quraisy tidak mengizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk melakukan umroh di tahun ini, dan diizinkan untuk datang umroh di tahun berikutnya. Dalam bait ini juga disebutkan bahwa pada tahun ke-6 Hijriah ini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai membina rumah tangga dengan Raihanah binti Zaid radhiyallahu ta'ala anha, yang sudah kita sebutkan bahwa Raihanah binti Zaid ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa Raihanah binti Zaid adalah termasuk tawanan yang kemudian dimerdekakan, tawanan pada saat perang Bani Quraidah, lalu dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan istri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Raihanah ini adalah budak perempuan milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam bait berikutnya, muallif rahimahullah mengatakan, wa furidul hajju bi khulfin fasma'ah wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah. Dan pada tahun ini turun kewajiban haji, walaupun di situ ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan tahun atau kapan kewajiban haji itu diturunkan. Dan terjadi Fathu Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Dalam bait ini muallif menyebutkan dua peristiwa. Yang pertama adalah turunnya kewajiban atau fardu kewajiban berhaji pada tahun ke-6 Hijriah. Walaupun di situ sebagaimana disebutkan dalam bait tadi ada khilaf di kalangan para
ulama terkait dengan waktu atau tahun diwajibkannya ibadah haji ini. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Fusul mengatakan, wa kana fardul haji bis sanati sadisah bi qauli ba'dil ulama. Diwajibkannya haji, kewajiban ibadah haji itu turun pada tahun ke-6 Hijriah berdasarkan pendapat sebagian ulama. Wa fit tasi'ati fi qauli akharina minhum. Ada sebagian ulama lagi yang lain mengatakan ya, turunnya kewajiban ibadah haji itu pada tahun ke-9. Wakila sanata asyrin wa huwa gharib. Ada pula ulama yang lain mengatakan bahwa turunnya kewajiban ibadah haji itu pada tahun ke-10. Tapi ini pendapat yang menyendiri. Kemudian peristiwa kedua yang disebutkan dalam bait ini adalah peristiwa Fathu Khaybar, ditaklukkannya daerah Khaybar, dan terjadi pada tahun ke-7 sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bait syair tadi. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa Fathu Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ibnul Qayyim menyebutkan, berkata di dalam kitab Zadil Ma'ad, qala Musa bin Uqbah mengatakan, walamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah min al-Hudaybiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai atau pulang ke Madinah pasca beliau melakukan sulhul Hudaybiyah, maka thabiha 20 lailah atau qariban minha. Beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 20 hari atau kurang dari 20 hari setelah beliau pulang dari Hudaybiyah tadi. Thumma kharaja ghaziyan ila Khaybar. Ibnul Qayyim, lalu setelah 20 hari beliau keluar pergi berperang untuk menaklukkan Khaybar. Wa kana Allahu wa'adahu iyyaha wa huwa fil Hudaybiyah. Kata Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan menaklukkan Khaybar tatkala beliau sedang berada di Hudaybiyah. Wa qala Malik mengatakan, kana Fathu Khaybar fis sadisah. Malik mengatakan pendapat yang lain bahwa peristiwa penaklukan Khaybar itu terjadi justru pada tahun 6 Hijriah. Wal jumhur ala annahu fis sabi'ah. Ibnul Qayyim mengatakan, namun jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa peristiwa penaklukan Khaybar itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.